Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Izayati dengan NIM 250420135. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan tema ajaran dan amalan Islam. Apa sih itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang berarti perilaku atau kebiasaan. Dan apa sih itu akhlak mulia? Akhlak mulia atau akhlakul karimah adalah perilaku, budi pekerti atau karakter terpuji yang tertanam kuat dalam jiwa dan diwujudkan melalui perbuatan baik tanpa perlu direncanakan. Dan akhlak mulia ini mencakup sikap jujur, amanah, sabar, rendah hati, serta bertindak sesuai tuntunan agama yaitu Al-Quran dan hadis kepada Allah maupun dengan sesama makhluk. Dan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji adalah segala sikap dan perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama manusia maupun lingkungan. Contoh dari akhlak ini yaitu jujur, amanah, sabar, syukur, ikhlas, dan qanaah merasa cukup. Jadi kita lebih banyak menanamkan akhlak-akhlak mahmudah ini di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu ada akhlak mazmumah. Akhlak yang tercela atau sayyi'ah adalah segala sikap dan perbuatan buruk yang melanggar ajaran Islam dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya yaitu dusta, yaitu berbohong, sombong, iri hati, adu domba, pamer, dan berburuk sangka. Jadi akhlak mahmudah ini nggak boleh ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari dan ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Apa sih pentingnya akhlak dalam Islam? Pentingnya akhlak dalam Islam ini yaitu ada 3. Yang pertama, menjadi timbangan terberat. Kebaikan akhlak merupakan salah satu amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Dan ada hadis juga yang menyatakan kalau akhlak adalah sesuatu yang memiliki timbangan terberat, yaitu hadisnya tidak ada sesuatu pun dalam timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jelas ya teman-teman, akhlak ini merupakan timbangan terberat nantinya di akhirat. Jadi kita harus memperbanyak akhlak yang mahmudah di kehidupan kita. Yang kedua yaitu adalah identitas seorang muslim. Akhlak mulia adalah tanda kebahagiaan dan bukti sempurnanya keimanan. Jadi seseorang yang imannya itu sudah sempurna, maka ia akan memiliki akhlak yang baik tanpa harus direncanakan ya teman-teman. Jika kita memiliki iman yang baik, maka akhlak mahmudah itu sudah tertanam dalam diri kita. Yang ketiga yaitu tujuan syariat. Akhlak mulia merupakan inti dari ajaran Islam, di mana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja sih akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama ibadah tepat waktu, mengerjakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Jadi kita melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan tepat waktu seperti sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya ya teman-teman, tanpa berlalai-lalai. Yang ketiga itu bersyukur dan bersabar, selalu berterima kasih atas nikmat dan sabar saat menghadapi ujian. Jadi bersyukur ini juga sangat penting ya teman-teman. Tiga yaitu tawakal, yaitu berusaha maksimal lalu berserah diri atas hasil akhir. Jadi kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah, tapi kita juga harus berusaha untuk melakukan hasil yang terbaik. Dan yang kedua yaitu ada akhlak dalam berinteraksi sosial. Jadi dalam berinteraksi sosial juga kita memiliki akhlak, maupun itu kepada orang tua, kepada teman-teman sebaya, dan kepada adik-adik letting atau umurnya yang lebih muda dari kita, yaitu menjaga lisan dengan tidak berbohong atau memfitnah ya teman-teman. Kedua yaitu menghormati orang tua dan menghargai orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi,
dalam berbicara itu kita harus menghormati kedua orang tua, seperti tidak menaikkan nada berbicara kepada kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga yaitu adalah ringan tangan membantu orang yang membutuhkan, dan itu juga termasuk akhlak, seperti membantu teman dalam mengerjakan tugas, tapi bukan sepenuhnya yang kita mengerjakan, tetapi kita hanya bantu memberi paham kepada teman kita, dan membantu adik dalam mengerjakan tugas, membantu orang tua di rumah. Dan di sini ada juga akhlak kepada diri sendiri, dan kita juga harus memiliki akhlak juga kepada diri sendiri, teman-teman, yaitu jujur, amanah, dan rendah hati. Jujur, berkata dan bertindak benar meskipun dalam keadaan sulit. Walaupun jujur itu sulit, tapi kita harus selalu bersikap jujur. Yang kedua yaitu amanah, bertanggung jawab atas tugas atau barang yang dipercayakan. Dan rendah hati atau tawadu, tidak sombong atas pencapaian yang telah diraih. Yang keempat yaitu adalah akhlak kepada lingkungan. Jadi kepada lingkungan juga kita memiliki akhlak, yaitu seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan merawat tanaman dan hewan, menyayangi makhluk hidup ciptaan Allah. Nggak boleh disepak-sepak ya guys. Misal ada kucing, walaupun kucing minta makan dan kita tidak memiliki makanan lebih, itu kita tapi nggak boleh mengusir dengan cara sepak-sepak atau melempar-lempar. Dan bagaimana sih membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa kebiasaan yang bisa membiasakan kita melakukan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, membiasakan berkata jujur dan menjaga lisan. Kedua, berbuat baik kepada sesama dan saling menghormati. Yang ketiga itu menjalankan ibadah dengan konsisten. Sholat 5 waktu nggak boleh telat, bahkan nggak boleh tertinggal. Doa, zikir. Yang keempat yaitu mengendalikan emosi dan bersabar. Yang kelima, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Jadi sebaiknya memilih teman yang baik lah ya teman-teman, agar dampaknya juga ke kita. Jika kita memilih teman yang baik, otomatis kita juga akan ikut. Itu juga introspeksi diri, muhasabah. Kita nggak boleh terus-terusan menyalahkan orang lain. Terkadang juga kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Yang terakhir yaitu menadani akhlak Rasulullah SAW. Dan kesimpulannya adalah akhlak perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap jujur, sopan santun, tanggung jawab, dan saling menghormati. Penerapan akhlak tidak hanya mencerminkan keimanan, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Dengan akhlak mulia tercipta hubungan yang harmonis, lingkungan yang positif, serta membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.